السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, yaitu Taysir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 78 dan 79. Akhir ayat yang dibahas adalah tentang orang-orang Yahudi yang dilaknat, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Yahudi dilaknat melalui lisan Daud dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam karena mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, wadzalika yadullu ala tahawunihim bi amrillah. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat meremehkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ma'siyatahu khafifah alaihim. Dan bahwasanya kemaksiatan kepada Allah bagi mereka terasa enteng, terasa ringan. Falau kana ladaihim ta'dhimun li rabbihim lagharu. Kalau saja mereka memiliki penghormatan kepada Allah, kalau saja mereka punya pengagungan kepada Rabb mereka, lagharu, niscaya mereka akan cemburu. Lima harimihi, terhadap
keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Yakni mereka mesti akan marah kalau keharaman Allah dilanggar. Ini kalau punya ta'zim, kalau punya penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Wala ghadibu li ghadabihi. Semestinya mereka murka, marah kalau Allah marah. Mereka marah kalau orang-orang membikin Allah murka. Ini kalau punya ta'zim, kalau punya penghormatan kepada Allah dan kepada agamanya. Wa innama kana sukutu 'anil munkar ma'al qudrati mujiban lil 'uqubah. Bahwasanya diamnya mereka dari kemunkaran padahal mampu, ma'al qudrah padahal bisa mengingatkan, tentunya menunjukkan kalau mereka tidak punya penghormatan terhadap Allah, tidak punya penghormatan terhadap syariatnya, maka pantas untuk ditimpakan azab, mujiban lil 'uqubah, mengharuskan mereka ditimpa balasan. Lima fihi minal mafasidil 'azimah, karena dalam perkara itu ada kerusakan-kerusakan yang sangat banyak, kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Di antaranya minha anna mujarradus sukut fi'lu ma'siyatin. Pertama, diamnya saja, diam dari kemunkaran, tidak mengingatkan, itu sudah perbuatan maksiat. Wa illam yubashirha as-sakit, walaupun si yang diam ini tidak berbuat, yang berbuat orang lain, tetapi yang diam ini sudah cukup dianggap bermaksiat. Ini orang asi, bermaksiat. Orang pertama. Ini orang kedua, ro'a, melihat orang yang bermaksiat, tetapi tidak cemburu, tidak marah, tidak mengingkari, tidak menegur, padahal melihat kepada orang yang bermaksiat. Maka diamnya orang ini sudah cukup dianggap asi juga. Apa kemaksiatannya? Diam terhadap kemunkaran. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau orang itu berbicara dengan kejelekan, kedustaan, kemaksiatan, dijuluki syaitanun natiq, setan yang berbicara. Tetapi kalau diam dari kemunkaran, dikatakan syaitanun akhras, setan bisu. Setan yang bisa bicara sudah jelek, apalagi setan bisu. Sehingga barakallahu fikum, di antara kejelekan diam adalah diam dari kemunkaran. Memang berbicara ada afatnya, afatul kalam, kejelekan berbicara. Kemudian ada sebagian sufi yang kemudian diam terus nggak mau ngomong, takut terjadi kesalahan pada mulutnya. Maka kata para ulama, kalau engkau diam pun ada afatnya. Ada afatul kalam, ada afatul sukut. Afatul kalam banyak, kedustaan, kemaksiatan, ucapan jelek, ucapan dusta, qauluz zur wa syahadatiz zur. Sedangkan diam yang dikatakan dengan afatus sukut, jeleknya diam ini. Diam ketika melihat kemunkaran. Man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka dia punya 3 pilihan. Falyughayyirhu biyadihi, rubahlah dengan tangannya kalau dia bisa. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, kalau tidak mampu maka dengan lidahnya. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya alias benci.
Kalau tiga-tiganya tidak ada, ini yang sedang dibahas. Berarti orang ini bermaksiat. Mengapa? Karena dia membiarkan kemaksiatan, membiarkan kezaliman, membiarkan kemunkaran, maka itu sudah cukup dikatakan sebagai kejelekan. Fa innahu kama yajib ijtinabul ma'asi, karena sebagaimana seseorang disuruh untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, fa innahu yajibul inkar, maka sesungguhnya dia juga disuruh untuk mengingkari kemunkaran. Alaman fa'alal ma'siyah. Ini seorang manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua perintah. Satu, menjauhi kemaksiatan. Jangan melakukan kemaksiatan. Kedua, harus ada inkar. Mengingkari kemaksiatan. Dia tidak mengerjakan satu, tetapi dia tidak mengingkari, maka masih terkena dosa. Dia punya kewajiban dua, tidak mengerjakan dan mengingkari. Sehingga barakallahu fiikum, tidak mengerjakan tetapi tidak mengingkari, masih belum melaksanakan perintah. Dan orang itu masih berdosa. Mengapa? Ra'a munkaran, melihat kemunkaran tetapi dia tidak mengingkarinya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ini yang pertama di antara mafasid yang ditimbulkan oleh adamul inkar. Pertama, dosa diamnya. Wa minha ma taqaddama annahu yadullu ala tahawun bil ma'asi. Kedua, orang yang tidak mengingkari kemunkaran berarti dia meremehkan. Berarti dia menganggap enteng dosa-dosa. Berarti tidak menghormati syariat. Wa qillatul iktirad biha. Yang kedua, kurang perhatian, meremehkan, tidak menghormati. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Mafsadah yang kedua. Yang ketiga, wa minha anna dzalika yajri atau yujarri al-'usat wal fasaqah 'ala al-iktar min al-ma'asi idza lam yarda'u anha. Yang ketiga, yujarri, membikin berani orang lain untuk berbuat dosa. Ini orang tersebut melihat kepada orang-orang yang bermaksiat. Kalau dia mengingkari, inkarul munkar, maka mereka akan segan, takut, malu paling sedikit, menghindar, sembunyi bisa jadi, karena ada yang mengingkari. Tetapi kalau tidak ada yang mengingkari, akan menjadikan mereka jeri, akan menjadikan mereka jeri, berani, lancang. Tuh, dia juga lihat, diam saja. Itu si fulan juga lihat, tidak apa-apa. Itu ahlu sunnah mengetahui, diam saja. Berarti tidak apa-apa. Kata para usad. Kata para usad. Usad jamak asi. Kata para fasaqah. Fasaqah jamaknya fasik. Fasik, fasaqah, asi, usad. Berarti kejelekan yang ketiga, dengan tidak ditegakkannya amar ma'ruf nahi munkar, akan terjadi kelancangan dan keberanian pada para asi dan para fasik. Wa minha, yang berikutnya, al-iktsar minal ma'asi, mereka karena semakin berani semakin banyak melakukan kejelekan-kejelekan. Idzam lam yarda'u anha, kalau tidak ditegur, fayazdadu syarr, akhirnya bertambah kejelekan-kejelekan. Wa ta'dhimul ma'asi
musibah ad-diniyah wa dunyawiyah. Akhirnya akan memperbesar musibah. Musibah dalam agama dan musibah dalam dunia. Wa yakunu lahumus syauqah wadh-dhuhur. Akhirnya mereka memiliki kekuatan. Mereka memiliki kemenangan. Mereka merasa dominan. Mereka merasa menang. Karena yang baik diam. Saya kan enggak mengerjakan. Iya, engkau memang tidak mengerjakan, tapi tidak menegur, tapi tidak mengingkari. Berarti engkau membiarkan para usah, para fasaqah menjadi berani. Setelah berani, merasa zahir, mereka lebih menang. Merasa mereka lebih dominan, mereka lebih kuasa. Ini barakallahu fikum kejelekan-kejelekan akibat dikuburnya amar ma'ruf nahi munkar. Kejelekan-kejelekan akibat dipadamkannya amar ma'ruf nahi munkar. Hatta la yaqdiruna ala ma kanu yaqdiruna alaihi awalan. Akhirnya karena mereka semakin kuat, semakin menang, justru pada akhirnya yang tadinya tidak mengingatkan ketika mau mengingatkan udah nggak bisa, sudah tidak mampu karena sudah lemah. Mereka sudah semakin berani. Mayoritasnya fasaqah, mayoritasnya orang fasik, orang bermaksiat. Justru ahlul haknya yang malu, sembunyi, takut dan seterusnya. Ba'da dzalika yad'uf ahlul khair. Akhirnya lemahlah orang-orang baik an muqawamati ahli syarr, tidak mampu melawan ahli syarr. Hatta la yaqdiruna ala ma kanu yaqdiruna alaihi awalan. Akhirnya mereka tidak mampu untuk melakukan yang tadinya mereka mampu awalnya. Awalnya mereka mampu tapi tidak melakukan. Akhirnya suatu saat benar-benar tidak mampu. Wa minha, kerusakan berikutnya, anna bi tarkil inkari lil munkar yandarisul ilmu. Bahwa dengan ditinggalkannya pengingkaran terhadap kemunkaran, ilmu akan sirna, ilmu akan lenyap. Wa yakthurul jahlu, dan semakin banyak kebodohan-kebodohan. Karena tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang mengingkari. Fa innal ma'siyah ma'a takarruriha wa suduriha min katsirin minal ashkhasi. Karena kemaksiatan dengan takarruriha, dengan berulang-ulangnya, wasuduriha, dengan muncul terus-menerus dari kebanyakan orang, wa adami inkari ahli din, dengan tidak ada yang mengingkarinya dari ahlud din, wal ilmi laha, yadhunnu annaha laysat bima'siyah. Suatu saat akan dikira bahwa itu bukan maksiat. Wa rubbama dhanna al-jahilu annaha ibadatun mustahsanah. Bahkan bisa jadi akan dikira oleh orang yang bodoh suatu saat nanti bahwa itu adalah ibadah yang mustahsanah. Suatu saat akan dikira itu ibadah yang baik. Wa ayyu mafsadatin a'zam. Kalau begitu, mafsadah mana yang lebih besar daripada kerusakan diam terhadap kemungkaran? Mafsadah mana yang lebih besar daripada keyakinan sesuatu dikira halal padahal haram? Kemunkaran mana yang lebih besar dari perkara yang munkar dikira halal? Berubah pemahaman manusia karena dibiarkan dikira halal. Wa inqilabul haqa'iq 'ala an-nufusi ru'yatal batil. Akhirnya berbalik hakikat-hakikat di jiwa-jiwa ini, melihat kemunkaran dikira kebaikan dan melihat kebaikan dikira kemunkaran.
karena terlalu lama diam. Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah. Hati mereka menjadi keras seperti batu. Apakah begitu saja terjadi? Tidak. Tetapi dengan tala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Tala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Berpanjang waktu dalam keadaan mereka diam, melihat tetapi sakit, tetapi diam, tidak mengucapkan apapun, tidak menegur, tidak mengingkari. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling menegur atas kemunkaran yang terjadi di tengah mereka. Ini khonifina azakumullah, terjadilah sekian kerusakan. Wa minha, kerusakan berikutnya, anna sukuta ala ma'siyatil 'asin rubama tazayyanatil ma'siyah fi sudurin nas. Bahwa diamnya mereka dari kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat bisa jadi akan dianggap sebagai tazayyanatil ma'siyah, semakin dianggap bagus kemaksiatan fi sudurin nas, di hati manusia. Toh ustadznya lihat tapi diam. Toh ahli sunnah lihat tapi mereka diam. Itu orang yang berilmu juga lihat tapi diam. Berarti gak apa-apa, berarti bagus, berarti mereka ridho. Dikira takrir, dikira persetujuan fi sudurin nas, di hati-hati manusia. Waqtada ba'duhum bi ba'din. Akhirnya sebagian mereka mengikuti sebagian yang lain. Fulan saja tidak apa-apa, saya juga akan melakukan. Kata yang ketiga juga mengatakan itu dia juga mengerjakan, berarti tidak apa-apa. Dan seterusnya dan seterusnya. Fal insanu muwalla'un bil iqtida. Manusia itu sudah terbiasa ikut-ikutan. Manusia sudah mualla, sudah terbiasa untuk niru orang lain. Kalau si fulan tidak apa-apa, saya juga ngerjakan. Kalau si fulan dibiarkan, ya berarti nggak apa-apa, saya juga ingin mengerjakan dan seterusnya. Bil iqtida bi adrabihi. Manusia terbiasa untuk ngikut yang sejenisnya. Wa bani jinsihi, mengikuti orang-orang yang sejenisnya. Wa minha. Dan sekian lagi kejelekan akibat dikuburnya amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwan fillah azakumullah. Seorang atau satu kaum yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ternyata akibatnya sangat mengerikan. Laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Lu'inu ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Karena la yatanahawna an munkarin fa'alu. Karena tidak mau nahi munkar. Baik, sekarang bagaimana kalau ada orang yang bukan hanya tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan untuk mengubur nahi munkar, menjadikan sebagai ajaran. Wahai manusia, kalau kita tetap menegakkan nahi munkar, maka kita akan terus berpecah, akan terus saling menyalahkan, akan terus bertikai. Maka mulai hari ini kita tidak lagi dan jangan menegakkan nahi munkar. Ada ajaran seperti itu? Ada. Dan itu na'udzubillah lebih parah lagi. Sebab bukan hanya tidak menegakkan, tetapi melarang untuk mengerjakan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka bungkus larangan amar ma'ruf nahi munkar dengan hizbiyah, kepartaian. Hizbiyah adalah hanya jam'un nas, mengumpulkan manusia
sebanyak-banyaknya, pengikut sebanyak-banyaknya. Maka supaya bisa diterima oleh seluruh golongan, seluruh aliran, seluruh pendapat, maka dia akan berkata, kami bersama semua golongan. Kami di atas semua kelompok. Kalian semua tidak ada yang salah. Kalian semua benar. Pernah dengar kalimat ini? Nah, kalimat hizbiyah ini pertama diserukan oleh partai politik yang bernama Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dan kemudian dipakai oleh hampir seluruh partai-partai yang mengatasnamakan Islam. Yang tadinya ketika sebelum punya partai bicara bid'ah, syirik, hati-hati bahaya. Setelah punya partai bid'ah, yes. Korupsi, no. Bid'ah nggak apa-apa. Kita harus saling menghormati. Syirik nggak apa-apa. Yang penting kita tetap bersatu. Ini hizbiyah. Kabbir alaihi akbar arba'at takbirat. Amar ma'ruf, nahi munkar dianggap sudah wafat. Dianggap sudah tidak boleh. Kalau ada orang yang menyatakan itu salah, itu bid'ah, kamu memecah belah kaum muslimin. Kalau ada yang menyatakan itu syirik, itu bid'ah, kamu jangan memecah belah kaum muslimin. Semua boleh. Semua tidak apa-apa. Kita saling hormat menghormati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka barakallahu fiikum. Sangat kerasnya para ulama ahlus sunnah menentang pemikiran hizbiyah dalam bentuk apapun. Kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di setiap masyarakat, di setiap lingkungan. Kalau kamu nggak ingin terjadi pertikaian dan perpecahan, caranya dengan adab, dengan sopan santun, dengan baik. Ya akhi, wahai bapak, wahai ibu, itu keliru, salah. Tetap kalimatnya, kalau itu salah, katakan salah. Tetap kalimatnya, kalau itu munkar, katakan munkar. Silakan dengan cara yang paling lembut, dengan cara yang paling baik, tapi intinya tetap yang munkar adalah munkar. Agar mereka selamat, agar kita semua selamat. Pertama, selamat dari kemaksiatan tadi. Kedua, selamat dari azab. Mengapa? Karena azab akan turun secara merata. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah ke dalam satu bencana, takutlah kepada satu bencana yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian, tetapi akan menimpa kalian secara keseluruhan. Falamma kana sukut 'anil inkari bihadhil masabah, nasallahu ta'ala anna bani Israilul kuffar minhum la'anahum bima'asihim. Ketika diam dari kemunkaran, kedudukannya seperti itu mengerikannya. Dan mafasidnya juga sangat banyak diam dari kemunkaran itu. Maka Allah mengucapkan secara nas bahwa Bani Israel, sang kafir, mereka dilaknat dengan kemaksiatan mereka, dan karena mereka melampaui batas, wa khassa min dalik, dan dikhususkan dari kejelekan mereka adalah al-munkar al-azim, yaitu diam dari kemaksiatan. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Sikap ini dikatakan oleh Allah dengan kalimat labi'sa ma kanu yaf'alun. Itu adalah sejelek-jelek apa yang mereka lakukan. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Engkau melihat mereka justru berwala, memberikan loyalitasnya, memberikan kecintaannya justru kepada orang-orang kafir. Bil mahabbati wal muwalah wan nusrah. Berpihak pada orang kafir, mencintai orang kafir, setianya pada orang kafir, pembelaannya kepada orang kafir.
Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum. Sungguh jelek sekali apa yang mereka lakukan untuk diri-diri mereka sendiri. Hadihi al-bidha'atul kasidah. Ini adalah barang dagangan mereka yang pasti merugikan. Bidha'ah, barang dagangan. Sedangkan kasidah yang akan merugi atau yang akan menyebabkan kerugian. Was-safqah al-khasirah. Itu adalah jual beli yang rugi. Safqah itu dari kata tangan. Ketika kita jual beli, kita akan memegang tangan dengan tangan, telapak tangan dengan telapak tangan, maka disebut dengan bai'. Dari kata ba'a, menjulurkan tangannya, wa ba'a, menjulurkan tangannya, dan ini yang disebut safqah. Putih-putih tangan ini dikatakan safqah. Safqah mereka adalah safqah al-khasirah, jual beli yang rugi. Wa hiya sukhtullahi alladhi yusqitu li sukhtihi, yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, li sukhtihi kulla syai' wal khuludud daim fil adzabil azim, yang menyebabkan mereka akan kekal di dalam azab yang sangat besar. Faqad zalamathum anfusuhum, berarti mereka sesungguhnya menzalimi diri-diri mereka sendiri. Haitsu qaddamat lahum hadan nazal ghairal kirim, karena mereka telah melakukan untuk diri mereka sendiri sesuatu yang sangat berbahaya atau sangat jelek buat mereka sendiri. Qaddamat lahum hadan nazal ghairal kirim, mereka berikan upaya yang tidak mulia, mereka lakukan usaha yang tidak mulia. Wa qad zalamu anfusahum, dan mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Id qawwatuha an-na'im al-muqim, telah menzalimi diri mereka sendiri karena mereka fawwatuha an-na'im al-muqim, mereka sia-siakan, fata anhum, mereka sia-siakan kenikmatan yang kekal abadi dalam jannah. Mereka korbankan kenikmatan yang abadi dalam surga, mereka korbankan dengan sikap diam terhadap kemunkaran. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya. Kalaupun mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi dan apa yang diturunkan kepadanya, kalau saja mereka itu beriman pada Allah, kalau saja mereka beriman pada Nabi, kalau saja mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, mattakhaduhum awliya, seharusnya mereka tidak menjadikan orang-orang itu sebagai wali-wali, tidak menjadikan orang-orang tadi sebagai kecintaan-kecintaannya. Fa innal imana billahi wa bin nabi, karena keimanan kepada Allah dan kepada Nabi dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, yujibu 'alal 'abdi muwalati rabbih. Karena keimanan pada Allah, keimanan pada Nabi, keimanan pada apa yang diturunkan kepada Nabi menyebabkan, mengharuskan seorang hamba walaknya kepada Allah, cintanya kepada Allah, kepada Rabbnya, dan pasti cintanya kepada wali-wali Allah, orang-orang yang beriman. Dan sebaliknya, mu'adatu man kafara bihi, bencinya, memusuhinya justru kepada orang-orang yang kafir, wa'adahu, dan pasti akan memusuhi mereka. Wa awda'a fi ma'asihi fasyarata wilayatillahi wal imani bihi. Wa awda'a fi ma'asihi, pasti akan membenci orang kafir dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Fasyaratu wilayatillah, maka syarat dari cinta kepada Allah dan iman kepada Allah, syaratnya adalah anna yattakhid a'da Allah
awliya'a. Jangan menjadikan musuh-musuh Allah sebagai kecintaan. Karena syarat cinta kepada Allah, syarat iman kepada Allah adalah jangan menjadikan musuh-musuh Allah sebagai wali-wali. Jangan menjadikan musuh-musuh Allah sebagai teman-teman dekat. Jangan menjadikan musuh-musuh Allah sebagai kecintaan-kecintaan. Wa haula'i lam yujad minhum syarat. Sedangkan mereka tadi, Bani Israel tadi, tidak ada syarat itu. Walaupun mereka mengaku cinta pada Allah, tidak dipercaya. Walaupun mereka mengaku-ngaku beriman kepada Allah, tidak dipercaya. Karena walaknya bukan kepada orang beriman, tapi pada orang kafir. Karena walaknya justru kepada musuh-musuh Allah. Fadalla ala intifa'il masyrut. Kalau tidak ada syaratnya, maka berarti tidak ada masyrutnya. Kalau syaratnya tidak ada, berarti yang disyaratkannya pun tidak ada. Syarat cinta adalah mencintai orang beriman. Syarat cinta pada Allah adalah membenci musuh-musuh Allah. Ini syaratnya. Kalau tidak ada syaratnya, berarti tidak ada cinta. Berarti tidak cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinna katsiran minhum fasiqun. Tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Fasik maknanya kharij, keluar. Ay kharijuna an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imani bihi wa bin nabi, keluar dari keimanan kepada Allah, keluar dari keimanan kepada nabi. Wa min fisqihim, dan diantara kefasikan mereka adalah muwalatu a'daillah. Di antara kefasikan mereka adalah loyalitasnya mereka, kecintaannya mereka kepada musuh-musuh Allah. Ikhwan fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Rasulullah SAW, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Pertama kaum muslimin bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Kedua golongan musyrikin. Musyrikin jahiliyah, musyrikin Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ada yang ketiga, Ahlul Kitab. Bersama siapakah mereka? Ahlul Kitab mengaku beriman pada Allah, mengaku beriman pada Nabi Isa, mengaku beriman pada Nabi Musa, tapi walaknya mereka bukan kepada Rasulullah SAW, tapi walaknya justru kepada musyrikin, membela musyrikin. Musyrikin datang ke pendeta-pendeta Yahudi di Madinah, kemudian bertanya, kami begini. Sedangkan Rasulullah SAW, tentunya mereka menyebutnya dengan namanya saja. Adapun fulan, maksudnya Rasulullah SAW, keluar dari kebiasaan nenek moyang kami. Dia menyendiri, meninggalkan agama kaumnya, memecah belah silaturahmi dan seterusnya. Mana yang lebih baik? Dijawab oleh Ahlul Kitab, engkau atau kalian ahda minhum. Kalian lebih dapat petunjuk daripada kaum muslimin. Itu kata tokoh-tokoh Yahudi, kata pendeta-pendeta Yahudi. Walaknya kepada musyrikin, maka semua pengakuan mereka gugur. Semua pengakuan mereka tidak diterima. Mengapa? Buktinya tidak ada. Yang membuktikan itu walaknya. Kepada siapa walaknya? Kalau walaknya kepada orang-orang kafir, maka jangan percaya kalau dia mengaku beriman. Kalau walaknya kepada orang-orang beriman, maka pantas kalau dikatakan saya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Saya beriman pada Rasulnya. Karena walaknya, kecintaannya pada orang-orang beriman. Demikian barakallahu fikum kandungan apa yang disebutkan dalam ayat tadi sebagaimana dibahas oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya ringkas. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.